Halo semuanya, selamat datang di Ngopsan, tempat ngobrol santai seputar dunia sastra, penulisan, dan penerbitan di era digital. Di episode kali ini, kita bakal bahas topik yang sangat relevan untuk para penulis masa kini, yaitu platform sastra digital dan fenomena self-publishing. Sebelum membahas lebih lanjut, kita kenalan dulu dengan beberapa teman saya. Di sini ada... Oke, halo guys, perkenalkan, nama saya Maria Goreti Septiani Sela Wijayani dengan akhiran NIM 015. Halo guys, perkenalkan nama saya Benedikta Audi Vandia Putri dengan ekor NIM 002. Saya Rai Irvine Celestinus Saragi dengan ekor NIM 021. Dan saya Stefanus Alvin Wibawa dengan ekor NIM 001. Saya sebagai moderator di sini, Giosafina Delvi Indriana dengan ekor NIM 004. Nah, gimana caranya penulis bisa langsung menjangkau pembaca tanpa perantara penerbit tradisional? Apa saja kelebihan dan risikonya? Mari kita bahas setelah ini. Oke, menurut topik yang akan kita bahas, yang pertama kita akan membahas apa saja platform sastra digital, siapa mereka, dan apa bedanya. Mungkin Zela bisa memberikan tanggapan sedikit tentang hal itu. Oke, pertama-tama kita kenalan dulu sama beberapa platform sastra digital yang mungkin udah nggak asing nih di telinga kita. Yang pertama, Wattpad. Ini platform yang sangat populer di kalangan remaja dan dewasa muda. Di Wattpad, siapapun bisa menulis dan membagikan ceritanya secara gratis. Banyak penulis yang memulai karirnya di sini, bahkan beberapa bukunya sampai difilmkan. Lalu, ada Medium. Ini lebih ke platform menulis esai, opini, hingga cerita fiksi dan non-fiksi. Cocok buat penulis yang suka berbagi pikiran yang mendalam. Selanjutnya ada Karya Karsa, platform asal Indonesia yang memungkinkan penulis mendapatkan dukungan langsung dari pembaca. Modelnya mirip kayak Patreon. Jadi pembaca bisa menyumbang atau berlangganan konten penulis favoritnya. Dan yang lagi naik daun, Substack. Ini platform newsletter berbayar. Penulis bisa kirim tulisan langsung ke email pembaca. Dan sebagian besar monetisasinya berasal dari langganan premium. Semua platform ini punya satu kesamaan. Mereka menghapus jarak antara penulis dan pembaca. Ya, cukup menarik juga tanggapan dari Sela. Terima kasih. Mungkin dari teman-teman yang lain juga sudah nggak asing dengan aplikasi tersebut. Dan di antara kalian juga sudah banyak yang menggunakan aplikasi itu sejak lama sebelum booming. Dan yang belum tahu, pastinya kalian jadi tahu dan penasaran gimana sih isi dari beberapa aplikasi tersebut. Baik, tadi kan sudah dijelaskan oleh Sela apa itu platform sastra digital dan siapa mereka dan apa bedanya secara lengkap dan jelas. Kita akan next ke bagian kedua, yaitu bagaimana mereka membangun audiens secara langsung. Mungkin dari kalian ada yang bisa memberikan pendapat kalian. Di sini selanjutnya saya akan menjelaskan cara membangun audiens langsung dari jalan si penulis modern. Dulu penulis harus ditemukan dulu oleh penerbit. Tapi sekarang penulis bisa membangun audiens sendiri lewat platform digital. Bagaimana caranya? Yang pertama, konsisten menulis. Yang kedua, aktif di media sosial. Dan yang ketiga, membangun komunitas. Banyak penulis Wattpad misalnya rajin berinteraksi di kolom komentar, ikut tantangan menulis, atau bahkan juga berkolaborasi dengan penulis lain. Di Substack juga terjadi interaksi lewat balasan email atau diskusi di kolom komentar. Bahkan beberapa penulis sukses menjadikan newsletter sebagai penghasilan utama mereka. Jadi intinya, sekarang penulis bukan cuma menjadi penulis, tapi juga bisa menjadi kreator, marketer, dan kadang juga bisa menjadi manajer komunitas mereka sendiri. Itu kan dari diri Ray sendiri. Kalau dari teman-teman yang lain, apakah ada tambahan yang mungkin bisa melengkapi apa yang telah disampaikan oleh Ray? Mungkin saya menambahkan sedikit seperti yang telah disampaikan pada awal tadi.
Penulis dapat membangun audiens tanpa penerbit tradisional dengan memanfaatkan berbagai platform digital dan strategi pemasaran sendiri. Ini termasuk membangun kehadiran online yang kuat, menggunakan media sosial untuk menjangkau pembaca, membangun basis email, dan menawarkan konten gratis untuk menarik audiens. Setelah itu, kita juga dapat menggunakan media sosial untuk menjangkau pembaca, seperti mempromosikan karya, berinteraksi dengan pembaca dengan membalas komentar, pesan, dan berpartisipasi dalam diskusi online. Terus menggunakan hashtag juga yang relevan untuk meningkatkan jangkauan postingan. Baik, terima kasih kepada Sela yang telah memberikan penjelasan lebih lanjut lagi kepada kita bagaimana cara membangun audiens secara langsung yang mungkin membantu kita lebih mendalami lagi ya. Oke, lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kelebihan dan resiko dari self-publishing. Mungkin kepada Alvin bisa memberikan penjelasannya. Nah, sekarang kita bahas kelebihan dan resiko dari self-publishing. Kelebihannya ada beberapa poin, yaitu kontrol penuh. Penulis bebas menentukan isi, gaya, dan kapan tulisan diterbitkan. Selanjutnya ada interaksi langsung. Bisa dapat feedback dari pembaca dengan cepat. Monetisasi yang lebih fleksibel bisa dari donasi, langganan, iklan, atau bahkan cetak mandiri. Tapi tentu ada juga resikonya. Kualitas konten. Tanpa editor atau penerbit profesional, kadang kualitas tulisan jadi kurang maksimal. Promosi. Penulis harus aktif memasarkan sendiri, kalau enggak, ya tulisannya bisa tenggelam. Dan yang terakhir ada hak cipta. Di beberapa platform, penulis harus hati-hati soal lisensi dan hak distribusi. Misalnya, apakah platform punya hak pakai atas karya kita? Selalu baca terms dan condition-nya ya. Oke guys, mungkin itu beberapa hal yang bisa teman-teman sampaikan kepada kalian seputar dunia sastra dan bagaimana penulisannya, bagaimana penerbitannya di era digital. Memang terdapat beberapa perbedaan antara era digital dan era tradisional, yang dimana era modern ini lebih mudah untuk kita mengaksesnya melalui beberapa aplikasi yang telah disampaikan kepada kalian. Dan mungkin ada kesimpulannya dari pembicaraan kali ini. Boleh dari salah satu kalian menyimpulkan apa yang kalian tangkap tentang hal-hal tersebut. Jadi, apakah platform digital dan self-publishing itu solusi ideal untuk semua penulis? Jawabannya tergantung tujuan masing-masing. Kalau kamu ingin bereksperimen, menjangkau pembaca lebih cepat, dan gak keberatan jadi online self-publishing lewat platform digital bisa jadi jalan yang seru dan menantang. Tapi kalau kamu lebih nyaman bekerja bareng editor profesional dan ingin distribusi yang luas lewat toko buku, penerbit tradisional masih punya tempatnya. Yang pasti di era sekarang pilihan makin banyak dan itu kabar baik. Jadi itu yang bisa kami sampaikan kepada teman-teman semua, dan terima kasih kepada para pembaca yang telah bersedia menjelaskan tentang topik-topik pada hari ini, dan semoga apa yang telah dijelaskan para pendengar memahami dan mendapat pengetahuan baru dari yang teman-teman sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf dan terima kasih, serta sampai jumpa di lain waktu. See you!